Oke, selamat pagi bagi kita semua. Kita memasuki pertemuan yang kelima. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Pada pagi hari ini kita angkat lagu pujian kita dari buku Bibel MD nomor 227, Yesus ngoluni tondiku. Yesus ngoluni tondiku. Ayat 1 dan 2, 1, 2, 3 ya. Yesus ngoluni tondiku. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang baik atas berkat-Mu hingga pada saat ini ya Bapa. Bapa, di mana kami akan memulai ya Bapa pembelajaran kami pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati ya Bapa dari awal hingga akhir pembelajaran kami. Bapa yang baik, Engkau juga yang memberkati Bapa dosen kami ya Bapa, supaya setiap materi yang diberikan ya Bapa dapat kami terima dengan baik ya Bapa. Ampuni setiap dosa kami ya Bapa, dan ajari kami juga untuk mengampuni sesama kami ya Bapa. Dipuji termuliakan nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Angga. Ada Angga? Anggria, Brian, Citra, Dea, Deasi, Erawati, Esrani, Richard, Gracesia, Greska, Ivan, Jenita, Julisanti, Astrida, Mio, Nengsi, Riau Naldo, Rico, Riniana, Rolasmian, Romi, Santo, Charlie, Sonia Swambi,
Oke, kita akan masuk pada materi kita. Silakan kalian absen. Kita akan membahas tentang sebelum saya mengurai tentang materi ini, minggu depan kita akan bertemu dengan Bapak Dr. Karl Peterson. Kita akan membahas topik justification belief. According to Martin Luther. Jadi mohon topik ini didalami di kelas atau di kamar kalian, atau baca-baca buku atau perpustakaan berkaitan dengan pembenaran oleh iman. Jadi justification by faith ini ajaran Luther yang mendalami, sehingga minggu depan kita akan melihat bagaimana ajaran pembenaran iman menurut Luther, karena Karl Peterson ini ahli Lutheran, seorang Lutheran. Dia dosen sekaligus pendeta dari Evangelical Lutheran Church of America. Jadi banyaklah bertanya ya, supaya dia senang, karena bagi dosen-dosen luar ini yang paling dia suka ialah banyak bertanya. Bukan seperti kita, tidak ada yang bertanya. Sudah diterangkan pun 1 jam, tidak ada yang bertanya. Jadi bagi dia banyak bertanya lah. Silakan nanti banyak bertanya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Nah, kita akan gabung dengan kelas yang sore ya, kelas D ya, kelas B ya. Kita akan gabung dengan kelas B pada pukul 11 seperti ini. Nanti kita akan bertemu di chapel, seusai chapel. Jadi seusai ibadah. Jadi tidak perlu nanti keluar dari ruangan itu, karena kita akan gabung dengan kelompok B yang sore. Jadi nanti yang sore nggak perlu masuk lagi, karena mereka bisa gabung ke jam 11. Sementara yang kelas A, kelas apa tuh? Kelas pagi tadi kelas A ya. Mereka gabung dengan kelas C jam 2. D ya, kelas D jam 2. Saya pikir mereka tadi bisa gabung ke jam 11, ternyata mereka masuk pak pemuda ya, atau pak apa itu saat ini, sehingga nggak bisa gabung. Di dua kelas kita gabung, sehingga kita tidak perlu lagi 4 kelas, karena menerjemah 4 kelas capek, dan dia pun capek. Kalau orang-orang luar itu kan nggak perlu banyak kelas, yang perlu sedikit kelas berkualitas gitu. Kita banyak sekali kelas, 4 kelas, ulang-ulangi mengajari 4 kelas juga. Ya kalau enak diskusinya sih nggak apa-apa. Ini tidak ada diskusi, terus ngomong kita kan capek itu. Oke gitu ya. Jadi ingat nanti jam 11 kita gabung dengan kelas B, dan kelas D dan A gabung jam 2 siang. Oke, itu hanya sekedar pengumuman, dan bacalah buku-buku supaya banyak kalian bertanya. Karena pengalaman dia ketika saya mengajar ekumenika, dia sudah mengajar setengah jam, diberi kesempatan bertanya juga nggak ada yang bertanya. Padahal sudah semester 7 ya. Dia beda ketika mengalami
mengajar di STKWB mahasiswanya langsung atraktif, langsung banyak bertanya, senang dia. Di sini katanya banyak mahasiswa pemalu, nggak ada yang bertanya. Tapi kalian mungkin nanti minggu depan tidak ada yang pemalu ya, tapi bersemangat. Oke, kita akan meneruskan pembahasan kita tentang menuju filsafat Indonesia. Mengapa kata menuju? Karena memang belum ada filsafat Indonesia itu. Nah, kalau misalnya nanti kalian cari di Google, klik Google misalnya, tulis filsafat Indonesia, tidak ada banyak yang membahas. Paling sedikit kalau kalian buka menuju atau filsafat Indonesia. Saya sudah coba googling ya, tapi nggak banyak yang membahas tentang filsafat Indonesia. Yang ada Wikipedia langsung. Artinya tidak ada yang membahas secara detail apa itu filsafat Indonesia. Wikipedia ini kan bisa ditulis oleh siapapun. Pemikiran filsafat Indonesia itu tidak begitu banyak karena memang tidak ada. Nah, kalau misalnya nanti kalian lihat atau cek dalam buku The Encyclopedia of Philosophy, jadi kalian cari perpustakaan kalau ada buku The Encyclopedia Philosophy, dari 1.500 artikel di dalamnya tidak ada satupun yang membahas artikel filsafat Indonesia. Dari 1.500 artikel, bahkan kontributor atau penulis artikel di Encyclopedia of Philosophy itu 8 jilid, itu bukunya tebal-tebal 8 jilid. Karena 1.500 artikel tidak ditemukan ada penulis dari Indonesia. Tidak ada dari Indonesia. Bahkan dari 1.500 artikel itu dari Asia atau dari Timur hanya ada 6 orang. 1 orang penulis dari Mesir, 1 orang penulis dari Iran, dan 4 orang itu dari Cina. Jadi tidak ada di Indonesia. Ini ensiklopedia filosofi, artinya buku ensiklopedia filsafat dunia, tidak ada. Oke, mungkin kita berkata itu kan dunia, mungkin di Asia ada. Diceklah buku Dictionary of Asian Philosophy. Filosofi. Di sini ternyata tidak ada yang menulis dari Indonesia. Filsafat Indonesia tidak ada. Itu sudah Asia. Tadi ya katakanlah di dunia, the Encyclopedia of Philosophy itu dunia, nggak ada Indonesia. Sekarang ini sudah Asia, berarti kan sudah harus Indonesia ada. Di sini yang paling banyak menulis adalah orang-orang Persia, India, Cina, Palestina, Babilonia, dan Tibet, Jepang, Syria, dan Lebanon. Ya, orang Lebanon. Tapi Indonesia nggak ada di situ. Tak satu pun ditemukan tulisan orang Indonesia di kamus ini, kamus filsafat Asia. Nggak ada. Kemudian dicari lagi di buku-buku lain yang berkaitan dengan filsafatnya,
Dicari di buku The Encyclopedia Britannica. Dicatat lagi di buku ini, Encyclopedia Britannica. Di sini pun tidak ada satu tulisan pun dari Indonesia atau filsuf Indonesia. Atau di buku Encarta Encyclopedia. Encarta ini sudah 2005 ya. Ini tadi 1979. Tidak ada yang menulis di situ. Coba bayangkan sekarang ini sudah abad ke-21 ya. Indonesia besar, luas. Lebanon itu kecil, Persia itu kecil, Syria kecil, tapi dari mereka ada filsafat atau filsuf yang terkenal. Dari Lebanon siapa filsuf yang terkenal? Gak ada, kalian dengar? Biasanya orang-orang pacaran selalu mengutip dari kata-kata dia, kata-kata filsuf. Khalil Gibran, pernah dengar Khalil Gibran? Ya, biasanya orang-orang pacaran, orang-orang yang kritis suka kali baca-baca buku ini. Dan orang menganggap dia orang Islam ya. Padahal dia bukan orang Islam, dia Kristen di Lebanon. Kita yang negara besar mengaku negara Islam terbesar di dunia, tapi tidak ada filsafat yang ditulis di buku-buku ini. Dan tidak ada filsuf yang terkenal dari kita yang berani menulis artikel di buku-buku ini, sehingga tidak ada mengenal kita. Ini dari kenyataan fakta yang kita lihat dalam filsafat Indonesia. Jika kita menuju filsafat Indonesia, menuju itu berarti kan belum ada filsafat Indonesia. Kita masih merancang sebuah filsafat Indonesia. Karenanya banyak orang yang mencoba merancang filsafat itu. Hal itu dimulai dari seorang guru besar UI, Universitas Indonesia, M. Nasrun. Dia mencoba menggagas tahun 1960-an tentang apa itu filsafat Indonesia. Dia mencoba melihat keberadaan filsafat Indonesia itu dengan memperbandingkannya dengan filsafat Timur dan Barat. Akhirnya dia berkesimpulan bahwa filsafat Indonesia itu adalah filsafat yang khas. Filsafat yang khas yang bukan filsafat Timur, juga bukan filsafat Barat. Jadi menurut dia filsafat Indonesia itu adalah filsafat yang khas, yang tidak Barat dan tidak Timur, tetapi sangat termanifestasi dalam filsafat mufakat, pantun, Pancasila, hukum adat,
ketuhanan, gotong royong dan kekeluargaan. Itu dia lihat filsafat itu. Filsafat Indonesia itu merupakan filsafat yang khas, yang bukan barat, bukan timur, yang termanifestasi dalam filosofi mufakat, pantun-pantun, Pancasila, hukum adat, ketuhanan, gotong royong dan kekeluargaan. Disitulah kelihatan filsafat itu. Jadi dia berbeda dengan filsafat timur atau berbeda dengan filsafat barat, karena sama sekali filsafat Indonesia itu tidak ada ditemukan di kedua filsafat tadi. Jadi makanya dia katakan itu filsafatnya khas, unik ya, khas, unik. Selain Nasrun yang mencoba menggagas filsafat Indonesia itu, kita lihat juga ada Sunoto. Nah, Sunoto ini lebih melihat filsafat Indonesia itu dari filsafat Jawa di daerah. Dia melihat filsafat timur itu sama dengan filsafat Jawa. Dan itu pula yang dikembangkan oleh R. Pramono. Ini kan R. Pramono. Dia menulis buku unsur-unsur filsafat Indonesia, dikembangkan tidak hanya menelusuri filsafat Jawa yang seperti yang dikerjakan Sunoto, tapi R. Pramono ini mengembangkan juga ke daerah Batak, Minangkabau, dan Bugis. Jadi kalau kalian baca nanti bukunya R. Pramono ini, maka di sini akan dia bahas nanti filsafat Batak, filsafat Minangkabau, dan filsafat Bugis. Kalau Sunoto tadi dia lebih kepada filsafat Jawa. Nah, selain mereka bertiga, masih ada lagi orang yang berupaya untuk melihat filsafat Indonesia itu, yaitu Jakob Sumarjo. Jakob Sumarjo. Nah, Jakob Sumarjo ini melihat filsafat itu dalam sebuah karya. Dia telah menulis buku Arkeologi Budaya Indonesia. Dia menulis buku Arkeologi Budaya Indonesia. Dia melihat filsafat itu sebagai suatu perjalanan ringkasan sejarah kerohanian Indonesia. Perjalanan ringkasan sejarah kerohanian Indonesia yang secara kronologis memaparkan sejarah filsafat Indonesia dari era primordial, era kuno hingga era Madya. Jadi ada sejarah kronologis yang dia lihat secara kerohaniannya dalam buku Arkeologi Budaya Indonesia ini. Dia membahas ringkasan kerohanian Indonesia yang secara kronologis memaparkan sejarah filsafat Indonesia mulai dari era primordial, kuno, dan era Madya. Dia sudah lebih menggali dari masa atau era primordial, lalu era kuno, kemudian era Madya. Kemudian sebagai seorang penafsir filsafat yang baik, hermeneutik yang baik, Jakob Sumarjo ini juga menulis buku yang kedua yang berjudul
mencari sukma Indonesia. Mencari sukma Indonesia. Mencari sukma Indonesia. Dalam bukunya ini, Jacob Sumarjo sudah menyinggung filsafat modern. Yang secara epistemologi, secara ontologi, dan secara aksiologi sudah berbeda dengan filsafat lama. Itu sudah berbeda jauh sekali. Di filsafat Barat dulu kalian sudah bicara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, bukan? Sudah bahas itu kemarin. Apa artinya ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Waktu kalian belajar filsafat Barat, apa artinya itu? Kalau aksiologi itu langsung secara respon, epistemologinya hanya dasar ke situ, ontologinya adalah kayak topik. Ada yang lain? Apa artinya ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat Barat? Dalam belajar filsafat, ketiga hal ini nggak boleh dilupakan. Kalau berbicara filsafat, ontologi, epistemologi, aksiologi tidak boleh dilupakan, karena itu tiga hal penting yang kait mengait dalam filsafat. Apa itu? Lupa lagi ya. Memang ya kalian masih muda sih udah lupa. Baru lewat 1 semester udah langsung lupa. Bagaimana kalau sudah 8 semester nanti? Atau sudah puluhan tahun kalian di jemaat? Tidak bisa ingat lagi apa yang kalian belajar di kampus ini. Kalau ontologi itu berarti hakikat atau realitas atau kenyataan. Itu ontologi, suatu hakikat, realitas atau kenyataan. Sehingga pertanyaannya, mengapa itu ada? Bagaimana itu ada? Apa sifat intrinsiknya? Dia selalu bertanya soal keberadaan, ontologinya. Itu kalau bicara ontologi. Tetapi kalau bicara epistemologi itu kan dari sumber kata, batasan atau pengetahuan, dari pengertian yang akar katanya, ya, epistemologi. Mempelajari sumber-sumber, batasan-batasan, metode, dan sifat pengetahuan. Sehingga kalau misalnya kita bicara satu epistemologi, dia selalu menggali kedalaman daripada realitas itu. Mengapa terjadi persoalan itu? Mengapa misalnya terjadi film His Only Son dilarang sekarang? Sudah tonton film His Only Son? Belum? His Only Son yang dibredel anggota DPR itu, yang tak tahu apa itu, tak tahu logika berpikir ya. Ya masa dia samakan cerita Abraham dari versi Islam ke versi Kristen? Mana mungkin sama? Lalu karena tidak sama dengan versi Islam, dia katakan jangan ditonton itu, jangan dibiarkan tayang di Indonesia. Itu kan orang agama dengan agama yang picik. Kalau misalnya keluarlah film-film yang bernuansa Islam, dari pemikiran Islam atau berdasarkan Al-Quran, apakah kita marah? Gak mungkin. Orang bodoh yang marah itu. Banyak film-film di tayangan-tayangan televisi itu berbau Islam. Tapi apakah kita melarang film itu? Ya terserah lah. Kalau kita mau nonton, tonton. Kalau tidak mau tonton, ngapain? Kalau kita tidak mengimaninya, kan ngapain tonton? Ini karena keluar film His Only Son
lalu tokoh-tokohnya itu tokoh-tokoh Kristen. Lalu ketika Abraham mau membunuh Ishak, lalu tidak berubah langsung kambing, tapi kambingnya berada di sana. Dia katakan itu tidak sesuai dengan Islam. Kalau Islam kan ketika mau dibunuh oleh Ibrahim, tiba-tiba si Ibrahim anaknya berubah langsung kambing. Lalu dia katakan berbeda. Ya berbeda lah. Namanya kan cerita Islam dengan cerita Kristen beda. Nah itu epistemologi. Jadi membahas akar-akarnya lebih dalam. Tapi kalau aksiologi itu mempelajari nilai etika, apakah filsafat itu baik dan benar, berharga dalam kehidupan. Itu yang aksiologinya dinilai. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ialah nilai-nilai moral apa yang terkandung dalam filsafat itu. Nah itu jadi itu yang harus terjadi dalam filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah itu yang kita lihat yang terjadi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk menuju filsafat Indonesia. Dengan demikian maka ketiga orang baik si Nasrun, Pramono dan Jakob Sumarjo mendefinisikan filsafat Indonesia itu dari hasil pengamatan mereka menuju filsafat Indonesia itu dengan mengatakan, kalau misalnya si Nasrun mengatakan filsafat Indonesia itu adalah sebagai sekumpulan ajaran-ajaran. Jadi kalau dia mengatakan filsafat Indonesia sebagai sekumpulan ajaran-ajaran filosofi, sekumpulan ajaran-ajaran filosofi yang asli Indonesia, yang asli Indonesia. Itu menurut Nasrun jadi sekumpulan ajaran-ajaran yang filosofis yang asli Indonesia yang tidak dimiliki oleh filsafat manapun. Dia tidak dimiliki oleh filsafat manapun. Itulah filsafat Indonesia. Jadi apa itu ajaran-ajaran filosofi tadi? Itulah yang disebut di atas. Ada pantun-pantun, ada gotong royong, ada kekeluargaan, ada Pancasila. Itu yang dia sebut dengan ajaran-ajaran yang sama sekali tidak dimiliki oleh filsafat mana. Itu tidak akan ada. Filsafat Pancasila misalnya tidak akan ada di negara mana di dunia ini. Hanya Indonesia yang memiliki. Filsafat gotong royong pun nggak ada di mana-mana. Yang ada itu di Indonesia. Mufakat itu nggak ada di dunia ini. Itu hanya di Indonesia. Ini juga menurut dia, jadi filsafat Indonesia itu sekumpulan ajaran-ajaran filosofi yang asli Indonesia yang tidak ada dalam filsafat lain. Itu menurut Pramono. Sehingga menurut dia, filsafat itu merupakan pandangan hidup Indonesia yang berlainan betul dari pandangan hidup Yunani atau Barat. Jadi berbeda betul. Nah sedangkan Pramono dia mengatakan bahwa filsafat itu kekayaan budaya bangsa kita sendiri. Jadi filsafat Indonesia itu kekayaan budaya kita sendiri. Kekayaan budaya kita sendiri. Jadi di dalam budaya itulah ada filsafat itu. Jadi di mana kekayaan budaya bangsa kita sendiri itu ada,
yang terkandung di dalam kebudayaan kita sendiri. Jadi budaya kita, kekayaan budaya kita itu terkandung dalam kebudayaan itu. Makanya nanti dia melihat kebudayaan itu dari per daerah. Maka dia meneliti budaya Batak, filsafat Batak, budaya Minangkabau, filsafat Minangkabau, budaya Bugis, filsafat Bugis. Nanti dia teliti. Jadi di dalam kebudayaan kita sendirilah filsafat itu. Itu menurut Pramono. Sehingga pemikiran-pemikiran yang tersimpul atau tertuang, termaktub dalam kebudayaan itu, disitulah ada filsafat Indonesia. Dan itu harus dikeluarkan dari budaya itu. Budaya itu yang akan membuat kita berfilsafat. Nah, misalnya contoh, kalau orang pakai orang Simalungun kan cenderung pakai apa ini? Sama dengan orang Karo pakai bulang gitu, apa? Kan beda itu dengan orang Toba atau orang Angkola atau orang Mandailing, beda itu apanya, bagian kepala. Orang Angkola itu ada lagi takatuku namanya, yang pakai topi kalau laki-laki. Bermacam-macam itu. Nah, orang Jawa juga beda. Laki-lakinya pakai blangkon ya. Blangkon itu kan di belakangnya itu kan ada semacam kepala gitu. Itu bermakna banyak itu. Karena mereka kan orangnya baik dari depan kan. Monggo mas. Tapi setelah berbalik badan dia langsung gini. Kondisinya ada kepala. Jadi hati-hati kan. Ini contoh. Orang itu kalau kalian lihat pakaian lengkap, baik cewek dan laki-laki, selalu kayak pakai rok itu laki-laki kan. Dan sandalnya, sepatunya kayak sepatu perempuan. Lepas dia kan. Ya, kalau jalan pun laki-laki, kalau jauh gitu. Kalau ada masalah atau ada bahaya, mana bisa kencang lagi kan? Lambat, kayak bebek gitu. Karena memang orang Jawa agak lambat kan. Beda orang Batak, dia hanya urus gitu. Di bawah nggak ada alas kakinya. Kalau terjadi sesuatu langsung kencang lagi. Orang Batak itu kan nggak bisa dikejar. Itu. Jadi di dalam budaya itu adalah filsafatnya. Jadi kalau orang Jawa itu di dalam aksaranya pun ada aksaranya. Cara Jawa itu misalnya gitu kan. Ini ada pang, aksara pang. Jadi mereka kalau ingin membuat sebuah huruf mati harus dipangku. Beda dengan orang Batak. Kalau orang Batak itu misalnya kalau buat mati huruf ini kan rama. Supaya bisa dia jadi ram, ini harus dimatikan dengan pangolah. Jadi kalau orang Jawa untuk mematikan satu huruf, misalnya ma menjadi e, dia harus dipangku. Jadi orang Jawa itu pandai memangku. Dia dia agung-agungkan musuhnya supaya musuhnya itu dia pangku, tapi habis itu dia matikan. Kayak filosofinya siapa sih? Jokowi kan, untuk membunuh katak itu tidak perlu dibunuh, tapi biarkan buat dia di dalam sebuah kuali supaya dia masuk. Tapi setelah dia masuk pelan-pelan nyalakan api dari bawah. Jadi dia pikir, oh enak sekali berenang di sini, enak ada makanan gitu. Tapi dari bawah sudah nyala api. Lalu setelah panas nggak bisa lompat lagi dia. Akhirnya mati. Itu filosofi Jawa.
Jadi orang Batak itu supaya membuat mati satu huruf dia harus mengolat. Mengolat itu kan apa namanya ini? Muk ya. Apa kau? Muk mati orang. Setelah dia muk. Orang Batak itu terkenal dengan muk. Apa namanya? Ya dengan kekerasan itu. Itu orang Batak. Itu filsafatnya. Kemudian kalau kalian lihat makanan dari budaya makan, orang Jawa itu suka lalapan. Yang mereka makan tahu tempe, oncom, ya, yang mereka makan itu yang lembek-lembek lah, buah-buahan, sayuran. Makanya wajah mereka kan agak lonjong ya, manis, kulitnya manis-manis, cantik, ayu. Tapi karena kita makan yang keras-keras, ikan teri, ikan asin, anjing babi, makanya muka kita pun bersegi-segi. Tidak segitiga aja, segi 5. Kelihatan semua pokoknya. Karena makanya itu, makanya beda kita. Kulit kita kasar. Karena yang kita makan daun ubi tumbuk kan kasar. Tubuhnya pun keras. Kalau ditumbuk orang hancur itu. Karena besi semua tubuhnya kan. Jet besi banyak. Ya, kalau ditumbuk orang pun langsung terpental. Itu. Lalu dari demografi tempat di Jawa itu kan datar semua. Makanya manggil orang pun mas, ayo masuk, kedengaran, mereka dengar itu. Karena ya nggak ada hambatan, datar semua. Ayo makan, Pak, makan. Kita yang tinggal di gunung, kalau panggil Pak, makan, mana yang dengar? Makan, ayo, gitu. Ya kedengaran. Karena melawan gunung, suaranya harus gini. Anginnya kencang lagi. Di sana mau dipanggil angin kencang dari sana. Ke sana gua. Akhirnya dia lari lagi ke sana, lari memang. Itu beda tempat, maka beda filsafatnya, beda hidupnya. Makanya orang-orang Batak itu kan suaranya nyaring, nyaring dan merdu. Makanya kalau dia bernyanyi merdu. Karena udah terbiasa bersuara. Wow. Jadi kalau orang Jawa nyanyi nggak merdu karena gitu aja, nggak merdu. Sama itu kalau anak kita nangis, itu kalau anak kalian udah menikah kalian, kalau anak kalian nggak pernah nangis selama masa bayi, nanti dia nggak penyanyi itu setelah besar. Tapi kalau dia sering nangis, wow, nanti paru-parunya berkembang. Lalu ketika besar dia jadi penyanyi. Orang yang paru-parunya besar pandai bernyanyi. Tapi orang yang paru-parunya enggak besar karena enggak biasa nangis dan berteriak, susah nyanyi. Dasar karena enggak tersimpan apa. Enggak banyak nafas tersimpan. Ya, enggak ada nafasnya. Padahal bernyanyi itu banyak nafas. Tangguh, ini benar. Harus capek dia, nggak bisa. Itu. Makanya orang tua kita dulu dibiarkannya kita nangis. Wah, ini dia. Ya dia nanti dia sendiri ya kau. Terus nyangkul dia, gak peduli nangis sampai tidur, gak peduli dia itu. Supaya paru-parunya menyembah. Ketika tarik, paru-paru tapi kalau tidak pernah berteriak, paru-parunya, apalagi anak-anak kota kan, kalau sebentar nangis, nggak berkembang apanya. Dia merahma paru-paru. Kalau suruh nyanyi itu nggak tahan itu. Haleluya, haleluya. Megap itu, megap. Karena nggak bisa menyimpan nafas banyak. Itu. Kalau ada anak kota di sini, cobalah tarik nafasmu, tahan gini. Mungkin
15 detik udah langsung mau buyar. Tapi orang kampung tuh 30 detik tahan. 30 detik bisa tahan. Coba itu. 30 detik bisa tahan. Karena sudah terbiasa menarik nafas panjang-panjang. Kalau yang di kota ini nggak pernah narik nafas panjang-panjang. Itu beda itu. Itu dari segi kebudayaan. Menurut Pramono begitu. Lalu menurut Jakob Sumarjo, dia mengatakan bahwa filsafat Indonesia itu terlihat itu secara tegas itu dalam filsafat etnik. Etnik itu berarti daerah ya. Hampir sama dengan Pramono berdasarkan kedaerahan. Ada filsafat etnik. Apa itu filsafat etnik yang disampaikan oleh Jakob Sumarjo itu? Dia mengatakan bahwa filsafat Indonesia itu adalah pemikiran primordial. Pemikiran primordial. Pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang terstruktur ya. Pola pikir dasar atau pola pikir dasar yang menstruktur atau membangun atau menstruktur seluruh bangunan karya budaya, seluruh bangunan karya budaya. Karya budaya. Jadi itu menurut Jakob Sumarjo, pemikiran primordial atau pola pikir dasar yang menstruktur atau membangun seluruh bangunan karya budaya. Jadi pemikiran-pemikiran primordial inilah yang membangun karya budaya ini. Jadi orang-orang nenek moyang kita itu membangun dari primordialismenya, dari kesukuannya, membangun sebuah karya budaya. Nah misalnya orang Batak membuat patung, menstruktur patung itu dari gambaran hidup. Makanya patung itu kan gambaran hidup. Kalau pergi nanti kalian ke Tomok, kan ada di situ tempat persidangan, kan ada gambar-gambar orang di situ. Memang gambar-gambar statu atau patung-patung Batak itu memang jelek-jelek semua, nggak ada yang cantik-cantik. Itu menggambarkan dari dulu kita jelek-jelek semua. Gak ada yang kan. Tapi pergilah ke Jawa. Patung-patung mereka itu kan ganteng-ganteng. Gajah Mada, ganteng. Imputan tular, ganteng. Kenapa lah gambar-gambar kita di sana jelek-jelek? Wajahnya pun tak jelas. Wajahnya juga tak jelas. Kalian salah kalau yang kalian itu. Kenapa buat wajah itu jelek-jelek? Kan bisa pilih ganteng kan itu kan. Ini jelek semua. Itu jadi pemikiran primordial itulah yang menstruktur bangunan karya budaya. Dan karya budaya itulah yang menjadi hidup kita sekarang. Lihatlah, hanya ulos punya kita kan. Ulos. Tak tahu mau dibuat apa ulos itu. Setiap pesta ulos kan. Gak ada yang lain. Apalah aksesoris dari Batak misalnya, ya ulos. Fungsinya untuk apa? Ya hanya simbolik sebagai untuk apa namanya, menghangatkan tubuh, menghangatkan roh. Itu kan yang dikembang-kembangkan sekarang gitu kan. Tapi untuk apa itu? Ya, itulah cara berpikir nenek moyang kita dulu. Daripada orang Jawa kan punya banyak kreasi-kreasi mereka dalam karya budaya mereka. Alat musik kita hanya hasapi, seruling, gondang. Kalau orang Jawa itu kan pakai gamelan, tung 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 tung. Kita apa? Gerak tuh.
itu karya budaya yang primordial, yang membuat dia eksklusif dari suku-suku lain. Nah itulah menurut ketiga orang ini apa itu filsafat Indonesia. Nah dari situ kita bisa simpulkan bahwa filsafat Indonesia itu adalah usaha untuk mengidentifikasi atau menganalisa dan mengembangkan gagasan filsafat yang berasal dari Indonesia. Jadi filsafat Indonesia itu adalah usaha untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengembangkan gagasan-gagasan filsafat yang berasal dari Indonesia. Itulah filsafat Indonesia. Kita berusaha mengidentifikasi tadi melalui budaya-budaya kita, melalui etnik, melalui jenis-jenis sastra, huruf dan semuanya. Kita identifikasi semuanya itu, baru kita analisis dan kita kembangkan gagasan-gagasan filsafat itu yang berasal dari Indonesia. Ada tadi mufakat, gotong royong, Pancasila, ketuhanan, kekeluargaan, itu kan gagasan-gagasan filsafat Indonesia yang kita identifikasi, yang kita analisis dan kita kembangkan. Itulah filsafat Indonesia. Atau misalnya filsafat Indonesia itu kita gali dari realitas budaya, realitas sosial, atau realitas politik, bahkan realitas agama Indonesia. Baik agama yang datang, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau dengan agama-agama lokal yang ada di budaya atau daerah tertentu. Intinya bahwa filsafat Indonesia itu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental. Jadi filsafat Indonesia itu mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi, kebijaksanaan, hidup, moralitas, dan nilai-nilai dalam konteks budaya Indonesia. Itulah filsafat Indonesia, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang fundamental, yang mendasar ya, tentang eksistensi, kebijaksanaan hidup, moralitas, dan nilai-nilai dari konteks budaya Indonesia sendiri. Itulah filsafat Indonesia itu. Nah, karakteristik filsafat Indonesia itu, kalau ditanya orang apa karakteristik filsafat Indonesia, karakteristik filsafat Indonesia itu adalah mencerminkan kasanah budaya Indonesia. Jadi dia mencerminkan kasanah budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Jadi kalau dari Aceh sampai Merauke, kemarin saya bisa katakan ada 103 bahasa daerah. Berarti ada 103 suku, bangsa, suku, bahasa, suku, dan karakter masing-masing. Itulah karakteristik filsafat Indonesia. Terlihat dari kasanah budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Itu mencakup apa saja yang beragam itu, mencakup agama, mencakup seperti agama Islam, Hindu, dan Buddha. Juga mencakup kepercayaan-kepercayaan lokal. Ada Kejawen, Kaharingan, ada Pemena, ada Permalin. Nah, itu yang kita lihat di Indonesia. Itu karakteristik daripada filsafat Indonesia itu. Kemudian bagaimana konteks historis dari filsafat Indonesia? Filsafat Indonesia itu lahir dari sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh berbagai kekuatan kolonial. Dengan penjajahan kolonial itu membentuk karakter kita juga. Bangsa-bangsa manakah yang menguasai kita atau menjajah kita? Yang pertama itu Belanda, Jepang, kemudian Inggris. Ketiga negara ini menguasai kita. Yang paling lama Belanda, baru Jepang, baru Inggris. Inggris sebentar. Dari tiga penjajah ini kita dibentuk berbagai macam karakter. Misalnya jajahan Belanda, pasti mereka menjadi orang-orang yang feodal. Dan mereka punya sifat memecah belah, lalu menguasai. Karena itu kan teori-teori divide et impera yang disampaikan Belanda menjadi hidup
di bangsa Indonesia 3,5 abad lamanya. Itu biasanya di Jawa sana. Kalau kita di Sumatera kan tidak lama di apalagi Batak tidak lama dijajah Belanda. Tapi Jawa itu lama sekali dijajah Belanda. Jadi mental feodal burjuis itu hidup sampai sekarang. Coba lebih lihat di gereja kalian sekarang. Orang-orang feodal burjuis itu. Kalau misalnya kalian datanglah ke gereja, lalu mau pulang, bisanya kalian satu arahnya ke rumah kalian. Dia punya mobil. Adakah orang jemaat itu yang ayo pulang satu arah rumah kita, masuk, yuk kuantar? Ada itu? Jarang. Karena bagi dia orang lain itu bukan bagian hidupnya. Feodal. Pokoknya dia pakai mobil, pakai jas, pakai dasi. Gak mungkin gabung dengan orang-orang yang naik angkot. Orang-orang yang jalan kaki. Itu feodal. Makanya susah berkembang gereja-gereja kita di perkotaan. Karena datang orang dari desa misalnya mau masuk ke gereja kita, dia lihat di sana orang-orang yang kaya, yang naik mobil ke gereja, dia naik angkot. Akhirnya ya dicarikan lah gereja-gereja yang sebentaran dengan dia kan. Akhirnya masuklah ke Pentakosta, karismatik gitu. Di sana kan tidak dipandang mobilnya kan, yang dipandang apanya? Dompetnya. Gitu. Kalau kita kan dipandang mobilnya, pandang hartanya. Tapi dompetnya enggak ada masuk ke gereja juga. Orang-orang feodal. Jepang beda. Tapi kita hanya 3,5 tahun dijajah Jepang. Orang itu kerja. Bagi mereka itu kerja yang penting. Work alkoholik mereka. Makanya banyak mereka yang tidak menikah. Lebih baik bagi mereka bekerja terus. Yang tidak adanya waktu ini tambah 30 jam satu hari. Tapi ya masih 24 jam mereka tambah gak bisa kan. Terus bekerja. Kalau orang Inggris mereka menikmati ya persemakmuran ya. Menikmati kemajuan. Kita gak sempat lama orang Inggris. Lihatlah negara-negara yang dijajah Inggris, semua negara-negaranya makmur, aman. Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, India. Kita kan hanya kita negara dijajah Belanda kan, gak maju-maju. 350 tahun kita dijajah Belanda, nggak ada tahu bahasa Belanda rakyat kita. Yang tahu bahasa Belanda itu apa demang-demang, hoofdemang, overdome, gitu. Hanya itu aja, itu yang disekolahkan ke Belanda. Kalau rakyat ini nggak dikasih tahu bagaimana belajar bahasa Belanda. Tapi semua jajahan Inggris pasti tahu bahasa Inggris. Lihatlah Malaysia, Filipina, India, semua pandai bahasa Inggris. Kita memang karena tidak lama nggak tahu bahasa Inggris. Bahasa Inggris pun nggak tahu, bahasa Belanda pun nggak tahu. Yang kita tahu bahasa Jawa. Iya kan? Atau bahasa Batak pun kalian nggak tahu. Bahasa Karo pun kalian nggak tahu. Kasihan deh bukan itu kan. Mengaku bahasa ibu tapi bahasa ibumu pun kau nggak ngerti. Bahkan dijual orang kau gara-gara bahasa ibumu tidak kau ngerti. Kan itu. Kalau orang Nias harus bisa bahasa Nias, iya kan? Gak bisa juga. Itu dijual orang Nias kau nanti. Kalau saya katakan hejumai o yuge, nah itu harus tahu daripada kita dijual orang. Tahu belajar sendirilah, nanti belajari bahasa. Dengan demikian pengantar menuju filsafat Indonesia ini adalah langkah awal untuk menciptakan filsafat Indonesia. Jadi kalau pengantar menuju filsafat Indonesia ini menjadi pengantar kita untuk
mencapai atau melahirkan filsafat Indonesia. Mudah-mudahan nanti lahirlah filsafat Indonesia atau filsuf-filsuf Indonesia yang terkenal, yang bisa berdiri sejajar dengan filsuf Barat atau filsuf Timur lainnya, dari Cina, dari Persia, dari Lebanon. Ya. Kalau misalnya keahlian kita tadi berpantun, ya kembangkanlah pantun itu. Kampus kita ini kan sudah banyak filsuf pantun kan. Setiap kata sambutan berpantun, setiap mengakhiri sambutan pun berpantun. Nanti mau berkhotbah pun dibuka dengan pantun kan. Atau mengajar di kelas pun dibuka dengan pantun. Bagus itu. Sama seperti orang Batak suka dengan upasa kan, seperti kan songon hidupnya putas julu-julu tubuh. Kan itu kan. Napuran tano-tano rangging marsi ranggongan. Badat tahu pada udah tundit masih gonggongan. Matu tuh. Nah itu kan. Enak itu. Itu filsafat itu. Filsafat. Tapi di khotbah nggak ada digunakan orang berfilsafat kan. Misalnya pas dia buka khotbah, bagi bapak ibu saudara, sebelum saya mulai khotbah saya, langsung dia katakan, bakok nomor hal tu mana orang tubuh robean, horas hamuna mengaton jami tahun, semuanya orang mengalean, matu tuh. Dan tradisi itu misalnya dikembangkan ketika berkhotbah. Firman Tuhan berkata, Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang kelaparan, mereka akan dipuaskan. Amin. Tapi nggak ada seperti itu dalam khotbah kita kan. Nah itu, jadi kita melihat kalau dikatakan menuju, berarti kita berindu ada suatu saat nanti filsafat Indonesia yang benar-benar lahir dari budaya kita. Nah sekarang mazhab sumber dan tokoh filsafat Indonesia. Mazhab filsafat Indonesia itu bagaimana? Ada 3 mazhab yang terkenal dalam filsafat Indonesia. Yang pertama itu mazhab Jakarta. Dalam mazhab Jakarta ini lebih fokus pada pembahasan filsafat dan Islam. Jadi itu yang paling banyak dibahas dari mazhab Jakarta. Kemudian mazhab Bandung, mazhab Yogyakarta. Yang kedua mazhab Yogyakarta. Mazhab Yogyakarta ini dikenal dengan mazhab yang paling kaya dalam budaya. Jadi filsafat mereka filsafat budaya Jawa. Jadi banyak pada filsafat budaya Jawa. Sementara yang ketiga mazhab Bandung. Ini lebih pada penekanan seperti aspek sosial, politik, ekonomi, dan ekonomi. Ini mazhab. Dan kemudian di dalam filsafat Indonesia juga kita akan berbicara soal dari mana sumber-sumber filsafat Indonesia itu. Sumber-sumber filsafat Indonesia itu terdiri dari 3. Kalau bicara sumber-sumber, yang pertama itu dari agama. Agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, juga agama lokal daerah itu sumber filsafat kita. Yang kedua, sumber budaya lokal. Jadi
tiga kehidupan sosial politik. Ini sumber-sumber filsafat kita. Selain yang saya sebut tadi 3 atau 4 tokoh yang memelopori lahirnya filsafat Indonesia, masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang mencoba menyeimbangkan filsafat Indonesia, walau mereka tidak menulis di sini. Tetapi mereka dalam kehidupan sehari-hari, tokoh-tokoh itu mencoba mengembangkan pemikiran-pemikiran filsafat Indonesia, baik dalam buku-buku atau dalam pengajaran-pengajaran. Misalnya contoh H.B. Yasin, tokoh-tokoh ya. H.B. Yasin. Dia ini seorang pemikir terkenal karena kontribusinya dalam filsafat sastra Indonesia. Jadi kalau bicara sastra Indonesia, pasti akan disebut dengan nama H.B. Yasin. Ini filsafat sastra Indonesia. Atau ada juga tentang isu-isu budaya sosial. Selain sastra, dia juga membahas isu budaya sosial. Yang kedua yang terkenal juga, Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid. Ini juga terkenal. Dia dikenal sebagai pemikir filsafat Islam, Nurcholish Madjid ini. Dan dia memadukan pemikiran Islam dengan pemikiran modern. Bagaimana dia memadukan pemikiran Islam dan pemikiran modern, sehingga dia lebih dikenal sebagai filsafat Islam dan modernitas Indonesia. Lalu yang ketiga, Soejarto. Nah, Soejarto ini adalah filsuf politikus. Ya, kalau bicara politik, filsafat politik Indonesia, Soejarto lah. Bagaimana politik Indonesia sekarang, pasti dia yang banyak berpikir tentang politik, pemikiran-pemikiran sosial. Artinya dia fokus pada isu-isu pembangunan dan demokrasi. Itu Soejarto. Ada lagi satu lagi, M.H. Ainun. M.H. Ainun Najib. M.H. Ainun Najib. Dia itu seorang budayawan, atau dikenal dengan juga Cak Nun ya. Cak Nun. Dia seorang budayawan yang mencoba melihat filsafat itu dari budaya atau syair-syair atau karya-karya budaya. Ini Cak Nun atau M.H. Ainun Najib. Kemudian dalam filsafat Indonesia dikenal juga dengan ada paham atau isme-isme.
ajaran. Apa itu isme-isme yang ada dalam filsafat Indonesia? Ada Islamisme. Artinya filsafat Indonesia itu selalu didominasi Islam, pemikiran Islam. Sehingga pemikiran dan identitas Indonesia selalu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam budaya sosial dan politik Indonesia. Bahkan mereka sudah mulai mencoba membuat undang-undang perda-perda syariah. Itu karena ada Islamisme di Indonesia, paham filsafatnya kepada Islam. Ada juga daerah misalnya Aceh Darussalam menetapkan hukum Islam misalnya, hukum cambuk misalnya. Ada juga Indonesiaisme. Artinya paham kesatuan itu, nasionalisme menjadi sangat penting. Jadi itu yang sangat penting, soal nasionalisme, negara kesatuan Republik Indonesia. Paham-paham itu tidak boleh dilupakan. Bahkan NKRI harga mati. Itu karena Indonesiaisme. Lalu yang ketiga ada humanisme. Artinya filsafat kita selalu berasas kepada kemanusiaan, hak-hak asasi manusia, pentingnya martabat manusia, mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial, pengembangan manusia secara holistik. Lalu yang keempat ada juga marxisme. Marxisme ini apa? Pemikiran yang membela kehidupan rakyat, kepentingan rakyat di atas segalanya. Jadi perlu membangun rakyat, peduli rakyat. Kalau PDIP mengatakan wong cilik, kalau PSI mengatakan anak-anak muda. Jadi perhatiannya kepada marxisme. Maka yang membawa pemikiran marxisme ke Indonesia adalah Soekarno. Makanya kalau dikatakan Soekarnoisme, berarti dia tidak terpisah dari marxisme. Maka itu ada juga partai marxisme, sekarang udah hilang. Tapi pemikiran marxisme itu selalu diemban oleh PDIP sekarang. Lalu juga ada juga Pancasilaisme. Pancasilaisme artinya ideologi Republik Indonesia ini adalah Pancasila. Ini dasar di semua organisasi yang ada di Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai dasar, termasuk gereja atau agama apapun. Dan yang ketujuh adalah pluralisme. Yang keenam pluralisme. Bahwa suku-suku di Indonesia terdiri dari berbagai dan beraneka ragam, sehingga filsafat kita plural, tidak satu suku, berbeda-beda. Lalu yang ketujuh ialah eksistensialisme. Jadi keberadaan setiap orang sangat dihargai. Keberadaan kita sebagai individu ciptaan Tuhan, memiliki kebebasan, memiliki tanggung jawab, itu dihargai. Itu eksistensialis. Itu paham-paham yang ada dalam filsafat Indonesia.
Nah, yang terakhir sekarang yang hendak kita bahas ialah periodisasi filsafat Indonesia. Nah, periodisasi filsafat Indonesia ini tidak sama dengan periodisasi filsafat Barat. Kalau periodisasi filsafat Barat mungkin kalian sudah belajar kemarin, ada filsafat Barat klasik, ada filsafat Barat pertengahan, ada filsafat Barat modern, dan filsafat Barat kontemporer. Itu diikuti Cina juga. Walau Cina itu bagian dari filsafat Timur, Cina juga mengikuti pemikiran periodenya secara Barat. Maka Cina itu juga ada filsafat klasik kuno, filsafat pertengahan, dan filsafat modern. Tapi tidak ada kontemporer di Cina. Tetapi filsafat Indonesia berbeda. Kalau filsafat Barat tadi itu berdasarkan tahun. Misalnya filsafat klasik itu sekitar 3.500 sampai 2.500 sebelum Masehi. Kalau di filsafat Timur nanti tidak ada itu tahun-tahun. Atau filsafat pertengahan abad ke-16, filsafat modern abad ke-19, filsafat kontemporer abad 21, 22 misalnya, 21. Tapi kalau filsafat Timur tidak mengenal tahun-tahun itu. Yang dikenal dalam periodisasi filsafat Timur ialah pra-kolonial. Maka yang pertama disebut ialah masa pra-kolonial. Bagaimana filsafat kita sebelum penjajah datang ke Indonesia? Sebelum penjajah datang ke Indonesia, filsafat kita ialah filsafat kerajaan-kerajaan. Kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, kerajaan Singosari, kerajaan-kerajaan. Kerajaan Sisingamangaraja, gitu ya. Semua punya raja-raja. Maka Indonesia ini banyak raja-raja. Termasuk orang Batak punya raja kan. Semua raja. Kemudian masa kolonial. Ini sudah tadi saya katakan bagaimana kita dibentuk dari jati diri kolonial. Sehingga kita juga bermental penjajah. Setelah kita merdeka, kita juga menjadi penjajah bagi bangsa kita sendiri. Itu karena kita sudah puluhan tahun menjadi dijajah. Lalu ada masa kemerdekaan. Jadi kita setelah merdeka, filsafat kita menjadi bebas. Karena kita sudah merdeka, maka kita bebas mengekspresikan segala kehidupan kita. Tetapi setelah masa kemerdekaan, kita masuk ke masa Orde Lama. Masa Orde Lama ini, filsafat kita ialah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan marhainisme tadi. Memperhatikan rakyat, mengentaskan kemiskinan, peduli dengan rakyat, pokoknya bicara marhainisme. Tetapi setelah itu kita masuk juga masa Orde Baru. Ini sudah berbeda lagi. Masa Orde Baru ini sudah masuk demokrasi terpimpin. Di semua Soeharto yang menentukan. Jadi tidak ada lagi perhatian kepada rakyat, marhainisme. Yang penting siapa yang ingin berkuasa. Dia berkuasa, ingin berkuasa selama-lamanya kan. Ada partai, 3 partai, P3, Golkar dan PDI. Itu hanya simbol 2 partai lain. Yang penting partai Golkar. Dulu semua kuning negaranya. Siapa yang tidak pilih Golkar, nasibnya tidak selamat Indonesia. Semua harus pilih Golkar. Monopoli, maka anak-anaknya juga menjadi pemimpin-pemimpin. Ini masa Orde Lama, Orde Baru. Lalu diganti dengan masa reformasi. Nah, masa reformasi ini mulailah kita bebas kembali, hampir sama dengan masa kemerdekaan. Tapi masa reformasi ini sudah lebih
bertanggung jawab. Masa ini dengan masa reformasi ini sudah lebih bertanggung jawab terhadap kebebasan diri, kebebasan pers, kebebasan segalanya. Kalau dulu di sini Orde Baru, siapa yang bebas bicara, mengkritik presiden misalnya, itu langsung sekolahkan itu katanya, atau karungkan. Dia sudah berakhir di penjara atau berakhir di Son Meradian. Itu masa Soeharto. Siapa yang melawan Soeharto, kalau nggak di penjara, di kuburan. Lihatlah di kuburan dia nanti. Itu masa Orde Baru. Kalau masa reformasi tidak suka-suka gue. Lahirlah nanti kebebasan semua, bebaslah di Indonesia. Maka teroris pun bebas, ISIS pun bebas, FPI pun bebas. Makanya hancur kita kan 10 tahun masa kebebasan itu. Lalu sekarang yang ketujuh masuk kita ke masa kontemporer. Di mana perubahan-perubahan dunia global terjadi. Era digital dimulai, era teknologi, high technology, Internet of Things, people connect to internet, semua berubah. Maka sekarang kita sudah masuk pada era kontemporer. Filsafat kita sekarang filsafat yang mencair, yang tidak lagi feodal, tapi sudah lebih pada mengatasi kemajuan zaman. Ini masa filsafat kontemporer di Indonesia. Jadi kalau kita tidak siap dengan perubahan-perubahan teknologi, kemajuan zaman, maka kita akan ditinggal. Nah inilah masa-masa periodisasi filsafat Indonesia. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita jumpa minggu depan. Ingat, banyaklah baca buku tentang pembenaran ajaran Lutheran ya. Kita masuk gabung bersama kelompok B ya, kelompok B. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup dengan doa dan nyanyi dan doa. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita bernyanyi dari KEE 217 yang sudah saya kirim liriknya di grup kita masing-masing. Meriahlah ukurlah musik kencang di bakal raja melinsir mulia. Kita nyanyikan bersama-sama. Meriahlah ukurlah musik kencang di bakal raja melinsir mulia. Perbinkan gelar nasib Bania merajai nasana. Maka bujurnya di taman puji. Nai nari genduari sepagi. Bantandaina kita krinasi suwi. Sembah ia memadi. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu, karena di mana pada siang hari ini Bapa, Engkau tetap memberkati pembelajaran kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapa, kami sudah selesai mempelajari pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya apapun yang disampaikan oleh dosen kami Tuhan, dapat kami simak dan dapat kami ingat hingga saat nanti Tuhan. Berkati dosen kami yang sudah memberikan dan sudah memaparkan pembelajaran pada hari ini Bapa, Engkau yang tetap memberikan kebijaksanaan penuh kepada dosen kami. Apapun aktivitas kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, selamat siang ya.